Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Itu sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran biologi pada hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, tadi pagi kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Untuk hari ini, Pak Adam akan memberikan quotes. Apakah sudah tampak, anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, quotes di sini Pak Adam ambil dari tokoh pahlawan kita, yaitu Insinyur Soekarno, Bapak Proklamasi. Yang isinya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Oke. Itu quotes yang sangat bagus ya dari Bapak Insinyur Soekarno. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Adam mau mengabsen terlebih dahulu. Pak Adam cek di LMS terlebih dahulu, ini sudah hadir semua. Namun Fandi tidak hadir ya, karena dia dispensasi izin untuk mengikuti perlombaan. Jadi kita doakan semoga Fandi lancar dalam mengikuti perlombaannya dan bisa menghasilkan juara untuk sekolah kita. Amin. Ya, Pak. Amin. Anak-anak sekarang sedang pandemi ya, jadi Pak Adam harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan, patuhi 5M. Kemudian walaupun kita belajarnya daring, semoga kalian tetap semangat seperti quotes yang telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno, bahwa pemuda ini atau seusia kalian ini harus berkarya gitu. Seperti tadi Fandi itu berkarya dengan mengikuti perlombaan dan semoga dia bisa mendapatkan juara atau prestasi. Oke, anak-anak, Adam kemarin sudah memberikan materi ya secara asinkronus pada laman LMS ya. Di situ sudah ada lamannya, kalian sudah tahu ya. Silakan login, kemudian materinya di situ ada bahan ajar, kemudian ada PPT dan lain-lain. Oke, setelah kalian login di situ sudah ada beberapa materi yang Pak Adam sampaikan. Oke, kalian bisa lihat gambar apakah ini? Lidah, Pak. Lidah, Pak. Ya, lidah. Yang dirasakan orang sakit ketika sedang makan. Ayo. Tidak merasa apa? Pahit. Pak. Pahit. Hambar. Iya, benar Iya, ya. kadang juga pahit, Pak. Oke, benar, bagus sekali. Ya, jadi ketika kita sakit dan kita makan, kok rasanya hambar gitu. Nah, apa yang terjadi pada mulut kita gitu? Seharusnya kan kita kalau makan, misalnya makan nasi, akan terasa manis ya, sedikit manis gitu. Namun ketika lagi sakit, kenapa hambar nih? Nah, itu ada yang namanya peranan enzim gitu. Oke, pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas ya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, pada hari ini setelah makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, pasti makhluk hidup itu melakukan metabolisme. Nah, metabolisme ini adalah kayak reaksi yang ada di dalam tubuh kita, baik itu pencernaan, baik itu pernafasan, seperti itu. Nah, di dalam proses metabolisme ada yang namanya enzim ini. Nah, nanti akan kita bahas ya bagaimana peran enzim di dalam proses metabolisme. Oke, untuk kompetensi dasarnya di sini menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian tujuannya apa sih untuk pembelajaran hari ini? Jadi tujuannya kalian itu harus menjelaskan struktur dan komponen dari enzim, cara kerja enzim, peranan enzim dalam metabolisme, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya, semoga dengan mempelajari materi enzim ini kita semua dapat memetik manfaat dari pembelajaran hari ini gitu. Itu kita harus menjaga kesehatan seperti tadi. Kalau kita sakit kan nanti tidak enak ya untuk makan. Oke, untuk peta konsepnya di sini Pak Adam gambarkan ya. Namun materi hari ini kita ambil yang warna merah dan biru ya, tentang pengertian metabolisme dan juga khususnya enzim.
Nah, untuk yang katabolisme dan anabolisme di pertemuan selanjutnya. Oke, paham anak-anak? Paham Bapak. Oke, Pak Adam di sini ada video nih. Karena sekarang sedang pandemi, kan susah ya kalau kita mau praktikum di laboratorium di sekolah, gitu. Karena sedang PPKM diperpanjang pula. Jadi Pak Adam menampilkan video dari lab virtual. Nah, silakan kalian amati video berikut ini. Oke, ada tabel di sini jadi akan menerima percobaan PNC ya. Yang masing-masing tabung ini diberi hati ayam ya, ekstrak hati ayam sebanyak 2 mili. Kemudian hati ayam itu kan hidrogen peroksida ya, hidrogen peroksida H2O2 peroksida. Nah, pada tabung yang kedua diberikan larutan HCl. Nah, jadi setelah ayam kemudian H2O2 ditambahkan larutan HCl sehingga pH-nya menjadi 2 ya, tampak di sini 2. Oke, kemudian untuk tabung yang ketiga ya, untuk yang tabung ketiga pH-nya itu naik ya, pH-nya itu naik menjadi 11 karena ditambah larutan natrium hidroksida. Oke, yang berikutnya tabung 4, suhunya dinaikkan anak-anak. Di situ suhunya tadi normal 25 ya, yang lain 25. Nah, ini dinaikkan menjadi 80 derajat Celcius. Nah, yang terakhir tabung kelima suhunya diturunkan menjadi minus 10 derajat Celcius. Oke, apa yang terjadi kita amati bersama-sama. Oke. Untuk yang tabung pertama tadi, setelah diuji coba dengan bara api tadi ya, ternyata muncul gelembung. Nah, bisa dilihat ya, di sini muncul gelembung dan juga bara apinya tadi menyala. Nah, kemudian tabung kedua, ketiga, keempat, dan kelima ternyata gelembungnya tidak ada dan bara apinya tidak menyala. Ayo, Robi, Iya Pak. pendapatnya bagaimana tentang video tersebut? Ya, kalau pendapat saya Pak dari video yang sudah ditampilkan tadi, ternyata di situ ada pengaruh suhu terhadap kerja enzim katalase itu sendiri Pak. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut pada kegiatan diskusi ya. Oke, jadi video ini adalah video alternatif ya, karena keadaan pandemi, jadi kita menggunakan virtual lab seperti ini. Oke, terima kasih Robi, sangat bagus sekali. Ya Pak, Oke, berikutnya sama-sama, Pak. Adam, ya sama-sama. Oke, berikutnya Pak Adam membagi kalian menjadi menjadi 3 kelompok. Ya, Pak Adam bagi menjadi 3 kelompok. Silakan masuk ke ruang breakout room ya masing-masing gitu. Nah, nanti Pak Adam juga akan memberikan LKPD ya yang bisa kalian download di LMS. Di situ sudah ada petunjuk LKPD-nya, ada rangkuman materi tentang enzim, prosedur kerja dari percobaan yang tadi kita amati, data hasil percobaan, tadi sudah kita bahas sedikit ya datanya. Nah, nanti ada pertanyaan diskusi yang kalian diskusikan bersama teman-teman. Oke, silakan masuk ke ruangnya masing-masing. Ya Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih. Kelompok 1 Yusuf, Maya Sari, dan Intan. Kelompok 2 Robi, Sofia, Ita, dan Rahma. Kelompok 3 Dinda, Devi, Farida, dan Tati. Silakan berdiskusi ya.
Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak Adam berkunjung ya ke ruang 1. Maya, Ya, Pak. ya Maya, gimana Maya? Ada kendala dalam pengerjaan Aman, Pak. LKPD? Tidak ada ya? Ya, Pak. Oke, Pak Adam lanjut ke kelompok 2. Robi, Iya Pak. ya lancar ya? Ini ada kendala Pak. Di Iya, ada apa? gelembungnya maksudnya gimana Pak? Gimana nak? Yang pertanyaan yang kedua ini, gelembung-gelembung apakah yang timbul sebagai akibat reaksi enzim? Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, jadi gelembung yang tadi muncul itu termasuk gas apa namanya? Oh, Nanti gitu. kalian tuliskan di situ. Oke, Ya. makasih Pak. Iya, nanti di tabel kalian kasih tanda ya, kasih keterangan ya. Ya, Pak. Oke, anak-anak, setelah kalian berdiskusi, silakan masuk ke ruang utama ya. Kembali ke ruang utama semuanya. Oke, sudah masuk semua ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pak Adam melihat sudah lengkap semua. Oke, sekarang kita diskusi tentang tadi video tadi ya. Oke, Sofia. Pak, Ya, gelembungnya gimana ini, Sofia? Pada tabung A atau tabung 1? kalau pada tabung 1 Pak, gelembung gasnya ada, bara apinya juga ada Pak. Oke. Berikutnya, Intan. Ya, Pak. Bagaimana dengan tabung 2, 3, 4, dan 5 tadi? Tadi, Pak, menurut percobaannya tidak ada gelembung, Pak. Yang ada cuma bara api. Oke. Sudah dituliskan semua ya di tabel ya. Oke, Ya, sekarang Pak. kita diskusikan pertanyaan yang pertama. Oke, dalam percobaan enzim katalase yang telah dilakukan pada laboratorium virtual tadi, bahan apa yang berperan sebagai substrat? Dan mengapa percobaan itu menggunakan substrat tersebut? Oke, silakan Yuli, Devi. Iya, Pak. Ya, tolong Saya Mas. mau jawab, Pak ya. Yang nomor Iya. 1, kalau berdasarkan tadi praktikum, yang jadi substrat itu Pak, peroksida Pak, H2O2. Nah, kenapa kita menggunakan peroksida? Karena kan di sini percobaannya pakai enzim katalase. Dan enzim katalase itu memang substratnya peroksida Pak, adanya di dalam hati. Karena kan enzim itu harus ini Pak ya, harus spesifik, jadi harus sesuai gitu Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Iya, terima kasih Yuli, hebat sekali ya jawabannya. Bagaimana ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, tidak ada ya. Mungkin sudah Tidak, sama Pak. semua ya. Oke. Ya, Pak. Nah ini enzim katalase ya, itu dia merubah H2O2 ya. Jadi ini ada enzimnya, ada substratnya. Substratnya adalah H2O2 hidrogen peroksida yang nanti akan menghasilkan produk. Oke, pertanyaan nomor 2, Tati. Iya, Pak. Ya, Tati, gimana Tati jawaban nomor 2? Silakan. H2O2 itu akan berubah menjadi H2O dan O2. Jadi H2O2 sama dengan H2O dan O2 itu reaksinya seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali Tati. Berarti gelembungnya tadi gelembung apa, Nak? Gelembung dua. Iya. O2, Pak. Nah, gelembungnya O2 ya. Pak. Oke, bagus. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi H2O2 dirubah dengan enzim katalase menghasilkan gelembung. Di sini ada oksigen. Ya, makanya tadi diuji coba dengan bara api dia akan menyala. Ya, ingat. Api apabila ada oksigen dia akan menyala. Ya, pertanyaan ketiga, Robi. Ayo, Nak. Nomor 3, Nak. Pada tabung mana terbentuk gelembung paling banyak? Di tabung yang D, Pak. Tabung yang C. Tabung apa? Yang D. Tabung Ayo yang lainnya. Tabung apa? Apa? Tabung A, Pak. Tabung Ya, mohon apa? maaf, Pak. Salah lihat, Pak. Oke. Mohon maaf. Oke. Yang tabung A, coba Yusuf memberikan tanggapannya, Yusuf. Iya, Pak. Tabung A kami tadi lihatnya banyak, Pak, karena yang tabung-tabung lain kan dipengaruhi oleh suhu, Pak. Suhu itu ada yang didinginin, dipanasin. Terus ada juga tentang suhu dan keasaman Pak, pH, Pak, gitu. Ada asam, basa, Pak. Jadi karena enzim itu adalah protein, itu dipengaruhi sekali, Pak. Seperti itu, Pak.
Oke, terima kasih Yusuf, sangat bagus sekali. Oke, jadi faktornya tadi ada suhu, ada pH juga. Oke, berikutnya pertanyaan yang keempat. Silakan Dinda. Dinda nih yang di pojokan terus nih. Dinda, ayo. Iya, Bapak izin menyimpulkan ya Pak ya dari tadi apa yang disampaikan sama Juli, sama Yusuf, terus sama Robi juga. Kalau menurut saya sih Pak, kesimpulannya ternyata enzim itu tadi betul kata Juli bahwa enzim itu dia bekerja secara spesifik ya. Itu jadi dia itu nggak bisa enzim dia nggak bisa mengkatalis substrat lain gitu kayak tadi kan si katalase dia memang pasangannya ya sama substratnya itu berupa peroksida tadi gitu ya. Kemudian enzim itu benar dia sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH gitu Pak. Jadi dia si enzim katalase ini dia benar-benar bisa bekerja optimal ketika berada pada suhu netral ya. Ketika pada suhu netral dan pada suhu ya yang pada dan pH-nya netral gitu. Itu buktinya kan ketika tidak diberi perlakuan apa-apa itu gelembungnya banyak. Berarti kan dia mengalami sedang bekerja optimal gitu. Dan kemudian suhu juga kalau misalkan terlalu tinggi atau pH yang terlalu asam itu nantinya akan membuat denaturasi gitu Pak, karena kan si enzim itu dia terbuat dari protein gitu. Barangkali itu Pak. Oke, terima kasih Dinda, sangat lengkap ya. Yang lainnya apakah ada tanggapan lagi untuk menyimpulkan? Tidak ada ya? Udah pas, Pak. Oke, jadi enzim ini mekanisme kerjanya ini seperti gembok dan kunci anak-anak. Nah ini nih, Padam ada gembok dan juga kunci. Jadi enzim ini dia harus klop gitu. Satu enzim akan bekerja pada satu substrat. Nah enzim tadi itu, enzim katalase dia akan berikatan dengan hidrogen peroksida ya. Itu adalah zat racun yang ada di dalam tubuh dan harus dikeluarkan. Gitu. Enzim katalase itu berada di dalam hati. Nah, makanya hati kan sebagai detoksifikasi racun. Ya, jadi ada enzim katalase yang akan merubah racun tadi menjadi H2O, air, dan juga oksigen. Ya, yang sudah tadi kita lihat pada percobaan enzim katalase pada virtual laboratorium. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Ya, faktor-faktornya cukup beberapa ya, ada beberapa. Jadi ada suhu ya sudah dijelaskan. Kemudian ada juga temperatur ya, suhu atau temperatur. Kemudian ada pH ya. Ya, ada pH, kemudian ada inhibitor juga, ada aktivator, ada konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Oke, mungkin cukup ya pembelajaran pada hari ini. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan di LMS. Sudah nak dikumpulkan? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, Pak Adam, ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi, sangat bagus sekali. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Adam pimpin ya, berdoa dimulai. Oke, sekian. Oke, Pak Adam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, anak-anak sama-sama. Keren. Keren sekali Pak Adam. Keren. Waktunya pas persis. Iya. Waktunya pas 20 menit. Keren.